sebab itu di setiap kehidupan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tarikan nafas turun dan naik itu sebelum pada akhirnya nanti kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua kita ini, berapapun umur kita, berapapun usia kita, sakit ataupun sehat kita, tua ataupun muda kita, yang namanya dihadapkan kematian, kita semuanya sama. Tidak ada yang muda, tidak ada yang tua, tidak ada yang laki-laki, tidak ada yang perempuan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sehat. Kalau dihadapan kematian, hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, i'lamu wa anzala 'alaikum yawmal muslimul barakah wal mazid ziyad fatalakum min Allah. Hai sekalian manusia, ikut oleh kamu kepada Allah. Hai jama'atul muslimin dan jama'atul mu'minin, niscaya Allah Ta'ala mengasihi kalian semua. Sungguh Allah Ta'ala turunkan untuk kamu hari raya yang mulia, maka berhari raya kamu dengan bersenang-senang dan bermaaf-maafan serta berjamu-jamulah kamu di antara kamu sekalian. Sekali lagi Allah telah halalkan untuk kamu makan dan minum. Sesungguhnya hari ini hari yang sangat besar dan dihalalkan atas kamu berpuasa pada hari ini, hari takbir. Fa iza fa'ida al-khatimu 'ala al-mimbar fala yatakalam ahadukum ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Apabila khatib naik di atas mimbar, diamlah kamu, dengar olehmu, ikuti olehmu, supaya Allah Ta'ala memberi rahmat atas kamu sekalian. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'adza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah salat Id, para tamu-tamu undangan Allah, para jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan.
Semoga seluruh kita yang hadir pada pagi hari yang penuh barokah ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rasa puji dan syukur yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk datang bersama-sama memenuhi masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mulai ketika matahari terbenam di waktu maghrib kemarin, sama-sama kita lafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita besarkan, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di masjid ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jamaah yang saya muliakan, mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita, para keluarga-keluarga kita, entah itu hari ini mereka telah berumur tak sanggup bersama-sama dengan kita hadir di masjid ini, atau ada di antara mereka yang Allah berikan penyakit ujian kepada mereka, tak bisa pula sama-sama duduk bersama kita di masjid ini. Ada yang masih terbaring di rumah, ada yang hari ini di rumah sakit. Mereka tak diberikan kesempatan sebagaimana yang kesempatan itu diberikan oleh Allah kepada kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Oleh sebab itu, pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah, terutama pada hari raya Idul Adha ini. Mari banyak-banyak kita bertakbir, kita besarkan Allah, karena di balik itu maknanya adalah tidak ada yang besar, tidak ada yang agung, tidak ada yang utama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, yang pada akhirnya hanya Allah semata-mata lah tempat kita kembali. Jadi alhamdulillah para jamaah yang semuliakan, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Hadirnya kita pada kesempatan ini sudah merupakan nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id, para tamu undangan Allah yang semuliakan, kemudian mari sama-sama kita sebut namanya, kekasih kita, kerinduan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengapa kita perlu menyebut namanya? Mengapa kita perlu hidup atas tuntunan-tuntunan sunnah-sunnahnya? Jamaah yang saya muliakan, bagaimana kita merasakan hari ini, kesempatan ini, luar biasanya agama Islam, pancaran agama Islam masuk ke dalam relung hati kita. Kita mengenal mana yang berhak untuk kita sembah, mana yang berhak untuk kita sanggah. Tidak salah sembah kita. Yang dahulu kita abdikan diri kita kepada laut, kepada pohon, kepada batu-batu, kepada penunggu-penunggu. Tetapi berkat ajaran agama Islam yang sampai kepada kita, bahwa wajah kita yang mulia ini tidak ada satu pun tempat kita rendahkan, kita sujudkan, apalagi kepada makhluk, kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Dari mana itu? Tentunya dari perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah sebut namanya sebanyak-banyaknya dalam tengah-tengah kehidupan kita, yang kita berharap mudah-mudahan nanti ketika pada hari tak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi bantuan, amal ibadah kita kurang, maka kita berharap pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Id yang semuliakan, begitu luar biasanya kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Luar biasa ajarannya. Beliau merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada umatnya, mulai dunia sampai akhirat. Beliau rela bersusah-susah, beliau rela diusir dari kampung halamannya, meninggalkan tanah kelahirannya demi memperjuangkan agama yang hari ini alhamdulillah sampai di tengah-tengah kita. Maka jamaah
yang saya muliakan, ucapan Allahumma sholli ala Muhammad yang singkat itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang berat bagi kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingat bagaimana kecintaan beliau dunia akhirat kepada umatnya, maka beliau diantaranya dalam hadisnya menyebutkan, likulli nabiyyin da'watu mustajabatu yad'u biha. Di antara para nabi dan rasul itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, setiap nabi dan rasul yang kita kenal jumlahnya 124.000 nabi dan rasul, ada 25 rasul di dalam Al-Quran yang kita imani. Semua mereka ini, kata Nabi, mereka diberikan suatu doa yang mustajab. Satu doa apabila mereka berdoa kepada Allah dalam mengalami kesulitan di dalam dakwah agamanya, maka doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Ibrahim mengalami kesulitan, berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa yang terjebak di Laut Merah berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sulit dalam mendakwakan agamanya. Tapi jamaah yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan doa itu di dunia. Dakwati syafa'atan li ummati fil akhirah, kata Nabi kita, doaku aku simpan sekuat-kuatnya, tidak digunakan di dunia. Untuk apa? Kata Nabi, doaku simpan untuk umatku di akhirat kelak. Apakah Nabi tidak susah dalam mengajarkan agamanya? Apakah Nabi tidak diburu? Apakah Nabi tidak diancam ingin dibunuh, disakiti? Jawabannya iya, tapi tidak menggunakan doanya. Sebagaimanapun susahnya beliau mendakwakan agama. Kenapa? Karena beliau tahu umatku lebih membutuhkan doa itu di akhirat kelak. Maka jemaah yang saya muliakan, inilah kita kenal sebagai adanya syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW. 124.000 nabi dan rasul, tidak ada yang bisa menolong umatnya kecuali hanya Nabi. Itu yang sebut dengan syafaat, penggunaan doa tidak di dunia, tapi doa itu digunakan beliau di akhirat. Begitu luar biasanya cinta beliau kepada umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya mari sama-sama kita hiasi diri kita ini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang semantap-mantapnya, yang sekokoh-kokohnya. Jangan takwa seadanya saja. Tengoklah di tengah-tengah kehidupan kita yang katanya abad modern hari ini. Di mana abad modern ini, kalau seandainya iman kita berada pada level-level itu saja, ilmu kita berada pada tahap itu saja, iman kita berada di situ-situ saja, maka kehidupan hari ini sangat memudahkan untuk menyesatkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di setiap kehidupan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tarikan nafas turun dan naik itu sebelum pada akhirnya nanti kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semua kita ini, berapapun umur kita, berapapun usia kita, sakit ataupun sehat kita, tua ataupun muda kita, yang namanya dihadapkan kematian, kita semuanya sama. Tidak ada yang muda, tidak ada yang tua, tidak ada yang laki-laki, tidak ada yang perempuan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sehat. Kalau di hadapan kematian, semua posisi kita sama. Kemanapun kita belok-belokkan kehidupan ini, kemanapun arah kita, mau kaya kita, mau miskin kita, mau melarat kita, mau terkenal kita, mau rakyat jelata kita, kaya raya, miskin, melarat, punya ilmu, tak punya ilmu, apapun posisi kita, kematian tidak bisa kita elakkan. Oleh sebab itu, sebelum masa itu datang, mari sama-sama perkuat iman kita, perkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hadapan Allah kita mampu tersenyum ketika kehidupan kita ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjemput kematian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, hari ini kita di tanah air, beberapa negara yang sama posisinya dengan kita baru merayakan Idul Adha. Walaupun kita kenal
dikenal di beberapa negara Arab, terutama Makkah, sudah melaksanakan pada hari kemarin. Tapi berdasarkan perhitungan dan keyakinan kita bahwa kita hari inilah pelaksanaan Idul Adha atau memulai penyembelihan hewan kurban. Namun walaupun demikian, para jemaah yang saya muliakan, tidak mengurangi semangat kita, amalan kita pada hari yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kurban, melaksanakan sholat pada hari ini. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi amal ibadah yang luar biasa, amal ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Id yang saya muliakan, di antara amalan yang utama bagi kita yang tinggal di tanah air tidak mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, maka kata Nabi, tidak ada amalan yang paling utama pada hari ini, tidak ada amalan yang paling luar biasa dikerjakan hari ini atau 3 hari ke depan, melainkan hanya penyembelihan hewan korban. Maka bersyukurlah hari ini para jamaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya, di antara ada dan tiada, tak cukup dicukup-cukupkan, tak bisa dibisa-bisakan. Demi apa? Demi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah korban. Karena apa? Para jemaah yang semuliakan, ibadah korban yang kita kerjakan 4 hari ke depan merupakan sebuah amalan yang umurnya, yang dalam sejarahnya hampir sama dengan keberadaan umat manusia di muka bumi ini. Makanya kita mengenal ada pengorbanan putra-putranya Nabi Adam alaihissalam, ada kepada Nabi Nuh, ada kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, yang hari ini sebagai tonggak ajaran ibadah kurban itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian para jamaah yang semuliakan, ibadah kurban ini selain dikenal oleh para nabi dan rasul, juga dikenal oleh semua kepercayaan aliran-aliran yang ada di muka bumi ini. Islam atau tidak Islam, agama semawi apapun agama ardi, budaya manusia, pada dasarnya semuanya mengenal ibadah kurban. Namun nama dan tujuannya saja berbeda. Kalau kita lihat dalam sejarah, di Irak pernah ada pengorbanan berbentuk anak bayi yang dilemparkan di tengah sungai. Kemudian ada dalam suku Aztec Meksiko, mengorbankan darah dan jantung manusia untuk dewa perang. Kemudian ada lagi orang-orang Viking Eropa Timur, mengorbankan para pemuka-pemuka agamanya untuk dewa, mengharapkan kekuatan. Kemudian ada lagi orang Mesir, menenggelamkan seorang anak gadis di tengah sungai Nil. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, di tengah-tengah budaya kita, mungkin saja hari ini masih berlaku itu. Banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia, walaupun itu belum disebut korban. Apa itu? Masih kita kenal dahulu, ada menghanyutkan makanan di pinggiran sungai, menghanyutkan kepala kerbau di tengah lautan, memberikan sesajen di bawah pohon-pohon besar, mengharapkan sesembahan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, diberikan di sana ayam, diberikan di sana telur ayam, diberikan di sana kambing dilepaskan di tengah hutan, kepala kerbau dihanyutkan dan tenggelamkan. Ini pada dasarnya adalah bentuk pengorbanan, walaupun namanya bukan korban, arah dan tujuannya berbeda. Maka agama Islam datang menyempurnakan sebuah ajaran yang pernah ada semenjak manusia ini ada, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan berbagai aliran kepercayaan. Maka yang bentuknya pengorbanan itu diubahlah, disempurnakanlah di dalam ajaran agama Islam sebagaimana kita kenal hari ini. Kurban tujuannya untuk siapa? Maka disempurnakan hanya kepada Allah semata-mata, bukan kepada kayu, bukan kepada lautan, bukan kepada dewa-dewa, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kesempurnaan itu adalah hasil daripada korban itu dapat bermanfaat, dibagikan kepada orang-orang sekitarnya. Dahulu kambing dilepaskan di tengah hutan, makanan diberikan di pinggir-pinggir sungai, dihanyutkan, ditenggelamkan, tidak ada manfaatnya. Tujuannya kepada kekuatan-kekuatan yang tak tentu kepada siapa. Hari ini agama
Islam yang kita kenal sebagai kesempurnaan menyempurnakan itu. Korban hanya semata-mata tujuannya kepada Allah, lalu hasil daripada korban itu bukan dihanyut dan ditenggelamkan, tapi dibagikan kepada sesama manusia. Makanya inilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya. Maka agama Islam mengambil dan menyempurnakan ajaran kurban ini sebagaimana yang telah akan kita kerjakan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah daripada pelaksanaan ibadah kurban kita hari ini? Tentu semua nilai pekerjaan kita ada tujuan, ada hikmah di dalamnya, sehingga memunculkan motivasi bagi kita. Terkadang mengapa ada sebagian orang yang masih berat untuk berkorban? Mengapa yang padahalnya dia mampu tapi merasa tidak mampu? Dia cukup tapi merasa tidak cukup. Kenapa? Karena mungkin belum mampu merenungkan apa nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban yang dikerjakan itu. Yang pertama, sebagaimana kita tahu bahwa ibadah kurban merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kalau kita kaji masalah syukur ini sebenarnya sesuatu yang sudah biasa di tengah kehidupan kita, tetapi kajian ini pula yang tidak akan pernah selesai. Kenapa? Nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang kita baca, imam pun membaca, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sungguhnya wahai Muhammad, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada engkau, kepada umatmu itu luar biasa banyaknya. Nah, bagaimana bukti kalau kita bersyukur itu? Fasalli, dirikan salat, wanhar, maka berkorbanlah. Jadi jamaah salat ini yang semuliakan, korban merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan syukur itu dibagi kepada tiga hal, ada tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita rasa semua kita tidak berat mengucapkan itu. Setiap mendapat rezeki alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada syukur yang kedua lebih dalam. Apa itu? Meyakini sepenuhnya di dalam hati bahwa semua nikmat yang telah diberikan itu merupakan anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada lagi tingkatan yang lebih tinggi. Apa itu? Bersyukur dalam rangka membuktikan dengan perbuatan. Inilah ibadah korban kita hari ini. Jadi syukur itu bukan hanya lepas pada ucapan alhamdulillah, tapi meminta bukti perbuatan kita. Benarkah kita itu betul-betul bersyukur kepada Allah, bukan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, sedikit saja kita bahas betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai nikmat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu bencana bagi kehidupan kita. Lihat saja nikmat kesehatan yang telah Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya tidak bisa terbayarkan berapa banyak nilai kesehatan itu diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jangankan yang besar-besar penyakitnya, diberikan sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit itu, maka sebenarnya hilanglah segala kenikmatan yang kita rasakan pada lidah kita. Seandainya Allah ambil sedikit saja nikmat pada lidah, maka tidak ada lagi nikmat makan dan minum. Apabila nikmat makan dan minum hilang, maka muncullah penyakit-penyakit lain di tengah-tengah diri dan hidup kita ini. Maka jemaah yang semuliakan, mudah sekali Allah apabila ingin merubah kehidupan kita itu dari yang sehat ke yang sakit, hanya butuh hitungan detik saja.
Dari yang hidup ke mati hanya butuh beberapa detik saja. Jadi jangan bangga dan sombong ketika hari ini kita kaya raya, sehat, badan muda. Kalau tidak bersyukur, maka bisa saja dalam hitungan detik Allah merubahnya. Pergi ke kamar mandi, terantuk ujung kaki kita, banyak kita temui di tengah-tengah kehidupan kita. Pergi ke kamar mandi, terantuk ujung kakinya, akhirnya stroke bertahun-tahun. 1 detik Allah merubahnya. Nah, oleh sebab itu, sebelum nikmat ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi kita, bersyukurlah kepada Allah. Di antaranya apa? Ibadah kurban yang kita kerjakan hari ini merupakan bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jemaah salat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, yang kedua, ibadah kurban merupakan bentuk rasa cinta kita dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta inilah yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal dalam sejarah, sampai umur 85 tahun beliau merindukan seorang anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, kehidupanku sepi, tak ada artinya, kesana kemari tak ada yang membahagiakan hati. Ingin rasanya membelai seorang anak, membelai pipinya, tapi sampai usia yang cukup tua, 85 tahun, anak yang dirindukan tak kunjung datang. Tak ada penyambung risalah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, merindukan dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semuliakan, hari ini kita mempunyai putra dan putri, mungkin belum bisa merasakan. Kalau seandainya ada di antara jamaah kita ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sampai hari ini belum dikaruniai seorang anak, putra dan putri, sudah puluhan tahun menikah, belum ada seorang anak dengan nurgan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini akan merasakan bagaimana luar biasanya kerinduan mengharapkan hadirnya seorang putra di tengah-tengah kehidupan. Mereka ini akan merasakan. Nah, inilah yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Allah mengujinya dengan kesabaran sampai umur 85 tahun, tak kunjung juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai pada suatu titik, fabasyarnahu bighulamin halim, maka Allah berikan kabar kepadanya, wahai Ibrahim, doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau merindukan seorang putra, hari ini kau akan diberikan seorang putra yang sabar. Maka jemaah yang semuliakan, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Maka betapa luar biasanya Nabi Ibrahim cintanya, begitu sayangnya. Bayangkan puluhan tahun menunggunya, tak dikunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada masa diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehadiran seorang putra yang dirindukan, yang dicintai itu. Maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Maka di dalam ayat dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika anak itu sedang gemas-gemasnya, sedang asik-asiknya bermain, sedang enak-enaknya hati, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka melalui mimpinya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkan aku, wahai anakku, engkau yang kucintai, engkau yang kusayangi, puluhan tahun lamanya aku merindukan engkau, tapi Allah perintahkan hari ini untuk menyembelih engkau, wahai anakku. Tapi apa jawabnya? Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, perintah Allah itu laksanakanlah. Jemaah yang semuliakan, ternyata cinta kepada Allah adalah di atas cinta segala-galanya. Bagaimana kita hari ini cinta kepada kebun kita, cinta kepada rumah kita yang luar biasa, cinta
cinta kepada sawit kita, cinta kepada ruko kita, cinta kepada sarang walid kita, cinta kepada jabatan kita, bahkan cinta kepada anak, cinta kepada istri. Ternyata apabila hati telah terpaut cinta kepada Allah, maka musnahlah cinta yang ada di dunia ini, hanya cinta kepada Allah semata-mata. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada anaknya luar biasa cintanya, tapi ketika diuji mana yang cinta dengan Allah, maka anak rela akan disembelih demi mewujudkan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya kita tahu dalam sejarah, anak yang akan dikorbankan itu pada akhirnya hanyalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan sesembelihan yang lain. Inilah yang kita kerjakan hari ini. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Oleh sebab itu di tengah-tengah kehidupan ini, mari sama-sama harta benda yang kita miliki hari ini silakan cintai, karena memang kita hidup di dunia, kita perlu punya rumah, iya, punya keluarga, iya, punya penghasilan, iya, mau punya jabatan, silakan, karena itulah hukumnya dunia. Tapi jangan sekali-kali dunia menghilangkan tujuan kita tentang kampung akhirat. Nah, kecintaan kita kepada Allah, jangan sampai harta benda itu membuat kita luput dan lalai daripada berkorban hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini izinkan juga khatib menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'atu wa lam yudhi fala yaqrabana musallana. Siapa di antara umatku mereka sebenarnya mampu, punya kelapangan, tapi menunda-nunda, menyatakan diri belum sanggup, belum bisa, belum mampu, maka kata Nabi, fala yaqrabana musallana, jauhi tempat salat kami. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, mayoritas ulama menghukumi korban yang kita laksanakan hari ini sebagai sunnah yang dianjurkan. Tetapi sunnah di sini jangan kita artikan sebuah pekerjaan yang apabila kita laksanakan mendapat pahala, bila kita tinggalkan tidak apa-apa. Apabila sunnah ini kita artikan demikian, maka betapa banyak di antara kita yang kehilangan keutamaan dan motivasi dalam berkorban. Tetapi sunnah di sini mesti kita artikan dilaksanakan mendapatkan keutamaan yang luar biasa daripada korban itu. Apabila kita tinggalkan, maka kita mengalami kerugian yang luar biasa. Maka mesti ini menjadi motivasi bagi kita sehingga cinta kita pada pelaksanaan ibadah korban. Kemudian hadis Nabi tadi yang dikatakan memang dia disunahkan, tapi Nabi seakan-akan tidak suka kepada seorang hamba atau umatnya, mereka padahal mampu, mereka padahal bisa, tapi merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, serba kekurangan saja. Maka Nabi tidak suka. Apa kata Nabi? Kalau mampu tapi menunda-nunda, tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, ini motivasi kita. Semoga untuk tahun-tahun ke depan, apabila kita sadari luar biasanya daripada ibadah korban yang kita kerjakan ini, tidak beratlah bagi kita mengeluarkan 3 juta rupiah selama 1 tahun itu, sebagaimana kita tidak berat mengeluarkan 5 juta per bulan ansuran kredit mobil kita. Jadi menjadi motivasi bagi kita bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan. Kemudian yang terakhir, ibadah kurban adalah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup itu berbagi, menghilangkan tamak, rakus dan serakah di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini abad modern yang katanya semuanya serba maju, semuanya serba canggih, tapi ada yang hilang di tengah-tengah kehidupan kita masyarakat. Apa itu? Kemampuan kita merasa simpati dan empati terhadap sesama. Itu yang hilang. Maka ibadah korban memupuk itu. Seorang hamba itu mesti memunculkan bukan saja peduli kepada diri dan keluarganya, tapi peduli juga kepada orang lain. Jamaah salat ini yang saya muliakan, puluhan tahun yang lalu di kampung kita ini masih ada istilah kita berani meminjam beras dan meminta api. Masih ingat kita?
kita masih berani meminjam beras dan meminta api kepada tetangga. Hari ini kalau seandainya itu kita lakukan, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang hina dan rendah. Oh, zamannya sudah berbeda. Iya, karena zaman berbeda itulah maka hilang hal-hal yang berbagi demikian. Kalau dahulu dianggap wajar, karena dahulu puluhan tahun yang dulu, kalau satu kampung itu, kalau orang ada sama-sama dinikmati, kalau tiada sama-sama diperjuangkan. Hidup dalam suatu lingkungan, di tengah-tengah masyarakat itu mereka berbagi antara satu dengan yang lain. Hari ini abad modern, orang punya ilmu, orang punya rumah, orang punya pergaulan, tetapi rasa simpati dan empati kepada sesamanya sudah hilang. Maka ibadah kurban mengajarkan itu, tidak saja peduli kepada dirinya, tidak saja peduli kepada keluarganya, tapi juga peduli kepada orang lain, menghilangkan sifat rakus, tamak dan serakah, karena sifat ini merupakan sifat yang terdapat pada hewani yang hendak kita sembelih itu, karena sifat ini juga yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubashiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni isi daripada neraka jahanam itu terdiri dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tapi tidak bisa merasakan dengan hatinya. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan matanya. Mereka punya telinga tapi juga tidak bisa mendengar kebaikan dengan telinganya. Mereka ini siapa? Ini Al-Quran mengatakan tak ubahnya mereka ini seperti hewan ternak, bahkan bisa lebih daripada itu. Allah mengatakan demikian. Sifat ini memang ada di tengah-tengah kehidupan di dalam diri kita. Maka ibadah kurban memupuk, membuang hal yang tidak baik itu, kita sembelih, kita hilangkan, kita munculkan sifat suka berbagi terhadap sesama. Semua orang yang berkorban, harapannya inilah yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, semoga ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama, motivasi bagi kita yang sudah berkorban hari ini. Semoga Allah angkat ibadah kurbannya menjadi amalan yang luar biasa. Yang belum sempat berkorban hari ini, semoga Allah berikan kelapangan bagi kita. Tahun depan semoga Allah berikan kemurahan rezeki, kesehatan badan, panjang umur, sehingga ibadah yang mulia ini bisa kita kerjakan. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.